Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammad Allahumma shalli alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u rusda amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah duha Sabtu yang semoga selalu diberkahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan iman Islam. Semoga segala niat baik kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak sekalian rahimakumullah, mari kita buka kajian kuliah duha pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga kita semua diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah ila hadrat Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril asrar al-Fatihah. Bapak sekalian rahimakumullah, kajian kita pada pagi ini oleh guru kita Al-Mukarram Haji Miladi Naqwa, ya, Pak Kiai Haji Ahmad Miladi Naqwa, membahas tentang penyakit hati, ya. Terus kalian rahimakumullah, insyaallah kita mulai sekarang, ya. Kita ambil gambarnya, dan supaya nanti yang terlambat, yang gak datang, yang bisa nyimak, yang gitu ya, bisa nyimak di YouTube gitu ya, supaya ilmu yang kita ajarkan di sini tidak lewat begitu aja, ya. Bisa terekam, bisa diulang-ulang lagi, bisa lebih paham nantinya, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sudah informasikan bahwa waktu itu kan bahwa tanggal 28 Ustaz Ar-Razi, ya kan, karena beliau orang tuanya meninggal dunia, ya, karenanya dia tidak bisa hadir. Dan mari kita doakan, ya, kepada orang tuanya beliau supaya diampuni dosa-dosanya, diterima amal baik, amal ibadahnya, dibebaskan kuburnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus kalian, mari kita sama-sama simak, ya, sama-sama dengarkan. Mohon untuk tidak bicara, handphone sementara nonaktifkan atau di silent, ya, supaya apa yang disampaikan oleh guru kita bisa fokus, bisa kita terima semuanya, ya. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi bih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in min yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus Masjid Agung Ad-Din, wabil khusus sahabat saya Ustaz Karnali, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat jamaah kajian duha Masjid Agung Ad-Din yang saya hormati dan saya banggakan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim melimpahkan rahmah dan barokahnya buat kita semua. Khusus yang hadir pagi hari ini, semoga semuanya yang sedang kurang sehat diberikan kesehatan maksimal. Yang hatinya sedang galau, Allah ganti kegalauannya dengan kebahagiaan. Yang sedang punya urusan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya semuanya. Dengan barokah kita duduk di majelis ta'lim. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Azza atas limpahan aneka macam nikmat. Selawat bertangkaikan salam semoga terkirim indah ke pangkuan junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tema kita pagi ini adalah tentang penyebab rusaknya hati. Sebab Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam diri kita ini built-in, ya, di dalam diri apa yang menjadi modal utama, salah satu modal utama yaitu hati. Di mana hati ini harus dijaga, dirawat, di-maintain, dipelihara, di-manage. Makanya Agim punya program manajemen kolbu, manajemen hati. Supaya apa? Supaya nanti kita pulang ke hadapan Allah, hati yang Allah titipkan ini bisa tetap bersih. Ayat yang tadi saya baca, nanti di hari kiamat, di mana tidak lagi bermanfaat harta dan kekayaan, anak dan keturunan, orang tua kita, ayah kita, ibu kita, pasangan kita, anak kita. Nanti di hari kiamat semuanya nafsi. Nafsi itu artinya masing-masing. Karena semua sedang sibuk dengan urusannya, sibuk dengan pertanggungjawabannya. Hari itu nggak lagi bermanfaat. Semua yang kita miliki nggak ada lagi gunanya. Siapa yang bermanfaat? Siapa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang nanti akan selamat, orang yang nanti akan hidup bahagia di negeri keabadian, negeri akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Bapak Ibu ini, wajah-wajah ahli surga. Kalau ahli surga Pak, wajahnya kelihatan Pak. Kelihatan. Kalau nggak kelihatan serem. Siapa yang nanti akan selamat? Siapa yang nanti akan mendapat kebahagiaan di akhirat? Man atallaha, orang-orang yang datang biqalbin salim, dengan membawa hati yang bersih, hati yang salim. Salim itu apa? Sehat. Salim itu selamat. Selamat dari apa? Selamat dari penyakit, selamat dari kerusakan. Seakan kita berkata, ya Allah, aku datang ke hadirat-Mu ya Allah, dengan membawa amanah titipan-Mu berupa hati ini. Walaupun dengan perjuangan begitu berat, ku hantarkan kembali hati ini dalam keadaan selamat, tidak ada cedera sedikit pun. Namun dalam perjalanan
menjaga hati ini bukan semudah membalik telapak tangan, tidak semudah kita mengedipkan mata. Banyak tantangannya, banyak faktor-faktor yang menyebabkan hati yang Allah titipkan ini, hati yang sangat berharga ini menjadi rusak. Dan kalau kita berhasil menjaga hati ini, Bunda, hidup bahagia dunia akhirat. Ya. Sebab salah satu ciri ulama, ciri kekasih Allah itu, ciri orang yang nanti akan banyak masuk ke dalam surga adalah orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Ibadahnya kurang istimewa. Kalau bunda-bunda ini, Bapak Ibu sekalian, istimewa menurut saya. Karena pagi-pagi dari rumah sudah datang ke majelis taklim, Masya Allah, ini luar biasa ya. Nanti di hari kiamat banyak orang yang datang ke hadapan Allah, masuk ke dalam surga dan kenikmatannya, dan ini menjadi salah satu ciri waliullah, kekasih Allah. Siapa itu mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Ini kekasih Allah. Dan mereka inilah nanti yang akan memenuhi surganya Allah, karena telah mampu menjaga hatinya dari berbagai macam penyakit. Saya tidak bicara tentang jenis penyakit, karena banyak sekali kajian-kajian itu dan mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Namun tema yang akan kita kaji dalam waktu yang singkat ini adalah tema tentang penyebab hati kita bisa menjadi rusak. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui penyebabnya, kita bisa membuat atau melakukan langkah antisipasi. Jangan sampai hati yang Allah titipkan ini, yang Allah perintahkan untuk dijaga ini, menjadi rusak. Apa itu penyebab rusaknya hati? Ini perkataan mulia dari Imam Hasan Al-Basri. Pasti pernah dengar ya, Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in. Tabi'in, singkat saja, adalah orang yang hidup di zaman Rasul namun tidak sempat bertemu dengan Rasul. Itu makna dari tabi'in. Imam Hasan Al-Basri ini lahir 21 Hijriah. Ya, lahir 21 Hijriah. Ya, lahir setelah 9 tahun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bertemu sahabat. Imam Hasan Al-Basri ini berguru kepada Abdullah bin Umar, berguru kepada Anas bin Malik, berguru kepada Utsman bin Affan. Beliau bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, walaupun tidak sempat bertemu dengan Rasulullah, karena ketika beliau lahir, Rasulullah sudah wafat 9 tahun yang lalu. Lalu kemudian beliau lahirnya di Madinah, beliau hijrah ke Basrah. Basrah itu di salah satu negara sekarang namanya Irak. Makanya beliau dikenal dengan nama Imam Hasan Al-Basri, karena beliau hijrah ke Basrah, dan wafat di sana. Ya. Kata beliau, ini Imam Hasan Al-Basri ini dikenal dengan tabi'in yang sufi, terkenal dengan kalam-kalam hikmahnya yang berkaitan dengan hati. Nah, salah satu kalam hikmah beliau adalah apa yang kita bahas pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Inna fasadal qulubi, sesungguhnya rusaknya hati itu an sittati asya'a. Ada yang belajar bahasa Arab, sittah berapa? 6.
Penyebab rusaknya hati itu ansittati asya'a, bersumber dari 6 sebab. Mudah-mudahan ini bisa kita jauhi. Panjang ini 6, tapi kita bahas singkat saja.